Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B, dengan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Bayu Prakoso, dan rekan saya, Eliezer Lakines Tarigan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu proyek dari penelitian kami yang berjudul Desain Jaminan Keamanan Produk dengan Sistem 5S dan GMP dengan metode Design Thinking dan VPC. Jadi, untuk penelitian ini sendiri nantinya akan berfokus pada studi kasus ya di PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan eh, terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri manufaktur minuman, di mana produk unggulannya adalah eh, produk kopi saset dan kopi eh, kopi instan yang diedarkan di pasaran di Indonesia. Jadi pada proses produksinya masih banyak permasalahan terkait tantangan dari kualitas, kebersihan dan keamanan produk dari proses pembuatan eh, produk minuman itu sendiri. Di mana di penelitian ini kami akan membahas bagaimana inovasi suatu sistem terpadu pada plan yang baru berdiri di industri minuman dengan menggabungkan kerangka kerja 5S dan GMP sebagai persiapan memenuhi sertifikasi FSSC 22000. Jadi ini adalah salah satu eh, program ya untuk menstandarisasi kualitas dari industri manufacturing minuman itu sendiri. Di sini kami menggunakan metode design thinking yang difungsikan agar nantinya di penelitian ini dapat terbantukan dengan cara merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan para stakeholder. Dan metode VPC atau Value Proposition Canvas ini diharapkan dapat juga mendorong dari perbaikan berkelanjutan. Nah, eh, seperti yang kita lihat di gambar kiri ini ya, gambar yang berwarna kuning dan merah ini, adalah denah untuk plan atau pusat dari pengembangan produksi minuman yang dimiliki oleh PT XYZ. Di mana ketika terdapat plan baru, masih belum ada standarisasi yang baik dan efektif gitu ya, untuk menjaga kualitas, kebersihan dan keamanan produknya. Dapat dilihat di eh, bagian yang warna merah ini. Ini adalah area dari piling dan blowing, di mana terdapat beberapa raw material dan dokumen-dokumen yang bersifat paper base. Ini masih belum terorganisir dengan baik. Jadi dari denah yang sudah ditunjukkan tadi, ada temuan-temuan terkait kebersihan, keamanan saat dilakukan aktivitas Genba Daily ya. Jadi Genba Daily ini adalah salah satu aktivitas yang sebagai bentuk dari continuous improvement pada plan RTD, di mana terdapat beberapa temuan masalah berdasarkan bagiannya. Sebagai sampel pada aktivitas Genba Daily pada bulan Mei 2023 ini terdapat 60 66 permasalahan di bagian produksi, kemudian 16 permasalahan di bagian QC, 50 permasalahan di bagian maintenance, dan 21 permasalahan di bagian Carface. Di mana ada total temuan adalah 153 permasalahan. Nah, ini diasumsikan dikarenakan karena belum ada sistem kontrol performance penerapan 5S GMP dan closing temuan. Nah, kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bagaimana ketentuan dan concern dari setiap stakeholder berkaitan penerapan keamanan pangan pada proses produksi. Dan yang kedua, bagaimana sih kita dapat memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi pelanggaran
dalam implementasi sistem 5S dan praktik GMP. Lalu, rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana merancang sistem 5S GMP yang lebih efektif dan inovatif sesuai kebutuhan setiap stakeholder-nya. Nah, untuk tujuannya ini cerminan dari rumusan masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang pertama adalah memetakan ketentuan dan concern dari setiap stakeholder. Lalu yang kedua, memahami metode dalam mengidentifikasi pelanggaran dan tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur minuman yang baru berdiri. Lalu tujuan terakhir dari penelitian ini adalah memberi saran desain sistem 5S GMP yang efektif dan inovatif sesuai kebutuhan para stakeholder-nya. Untuk manfaatnya, kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah manfaat praktis dan yang kedua adalah manfaat teoritis. Untuk manfaat praktis, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu yang kedua, penelitian ini juga diharapkan jadi rekomendasi desain sistem 5S GMP inovasi produk dan proses dengan menggunakan pendekatan design thinking. Yang diharapkan perusahaan dapat lebih baik memahami kebutuhan dan keinginan stakeholder di masa depan. Lalu untuk manfaat teoritis, penelitian ini juga dijadikan menjadi suatu penelitian untuk membuat konsep dan sistem yang menyeluruh bagaimana menerapkan 5S GMP secara praktis di setiap kasus dengan pendekatan metode design thinking dan VPC. Untuk ruang lingkup penelitian ya, jadi untuk pada penelitian kali ini kami memfokuskan pada penggunaan sistem 5S dan GMP sebagai kerangka kerja dalam memastikan keamanan produk makanan dan minuman. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi penerapan metode design thinking dan penggunaan VPC untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait keamanan produk. Nantinya penelitian ini akan mengambil sampel dari industri makanan dan minuman dan melibatkan analisis data kualitatif atau kuantitatif untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberi informasi yang berharga tentang cara meningkatkan jaminan keamanan produk melalui integrasi sistem 5S GMP, Design Thinking, dan VPC. Sistematika penulisannya kita bagi menjadi 5 bab ya. Ada latar belakang di bab 1, kemudian di bab 2 ada dasar teori dan tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 akan dilakukan diskusi dan pembahasan, dan yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan dari penelitian. Untuk landasan teorinya, jadi 5S sistem 5S GMP ini adalah dasar fondasi ya dalam upaya mengejar kualitas world class manufacturing, di mana kita ingin menjadi perusahaan XYZ ini ingin menjadi perusahaan manufaktur yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan kecepatan delivery dan biaya yang efektif. Secara konseptual, proses 5S GMP ini perlu dilaksanakan secara berurutan, mulai dari seri atau ringkas, di mana dilibatkan item atau part dari manajemen produksi. Lalu yang selanjutnya dilanjut dengan proses Seiton atau rapi yang memanfaatkan fungsi dari layout manajemen. Setelah itu, fungsi rapi tadi dapat mempengaruhi dari seiso atau resik. Ini akan berpengaruh pada bidang clean, safety, dan comfort. Lalu ada seiketsu atau rawat. Ini akan mempengaruhi di bagian way of working atau audit procedure. Seiketsu dilanjutkan dengan shitsuke atau rajin, yang nantinya akan berpengaruh pada performance atau KPI dari masing-masing bagian yang terlibat dalam proses produksinya. Nah, kelima S tadi atau faktor tadi ya akan berdampak pada akhirnya menjadi output GMP atau Good Manufacturing Practice yang dapat memastikan dari kualitas produk yang baik. Nah, dalam konsep tata kelola tadi, salah satu opsi yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan konsep design thinking. Karena pengembangan
sistem baru nantinya akan sangat bergantung pada tiap stakeholder, maka dibutuhkan suatu metode yang berpusat juga pada end user atau stakeholder itu sendiri. Di mana pada tahap empathize nanti sangat akan menentukan sekali ya, bagaimana kita dapat memahami kebutuhan dari para stakeholder atau user penggunanya, pengguna sistem ini, hingga nantinya solusi yang dikembangkan akan diujikan pada tahap testing di akhir design thinking. Lalu dalam prosesnya, penelitian ini juga menggunakan suatu kerangka kerja berupa value proposition canvas yang dari hasil empathize tadi dapat dipetakan ya kebutuhan dari para stakeholder secara lebih lengkap di bagian pain, gain, dan customer jobs. Nah, ini yang diharapkan kita akan masukkan ke dalam konsep manajemen data, yaitu bagaimana semua stakeholder ini dapat saling berinteraksi dalam satu sistem yang terintegrasi. Kemudian data yang dihasilkan nantinya dapat ditampung dan dimonitoring data, data secara real time ya datanya. Ini yang nantinya mempermudah dalam proses evaluasi dan jika ada feedback lebih lanjut. Ini yang akan di-share secara terbuka pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat meningkatkan awareness terhadap informasi kepada seluruh tim. Selanjutnya, secara metodologi kita bisa lihat objek penelitian yaitu PT XYZ ya, dengan tema pengembangan sistem 5S GMP, di mana masalah yang muncul adalah sebagai plan baru perlu dilakukan manajemen tata kelola agar sesuai dengan klausul Food Safety Management. Oleh karena itu adalah judulnya yaitu eh, desain jaminan keamanan produk dengan sistem 5S dan GMP dengan metode desain tinggi dan PPC. Dari situ eh, dapat dihasilkan tiga tujuan ya. Yang pertama adalah memetakan ketentuan dan concern dari setiap stakeholder terkait penerapan keamanan pangan dalam proses produksi. Lalu dapat memahami metode dalam mengidentifikasi pelanggaran dan tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir dapat memberi saran desain sistem 5S GMP yang inovatif menggunakan pendekatan desain thinking dan VPC. Kemudian eh, dilakukan pengolahan data. Jadi dari tujuan tadi, data-data yang sudah dilengkapi nantinya akan diolah, dikumpulkan, dan mendapatkan hasil penelitian berupa pengembangan sistem dalam penerapan 5S GMP. Secara alur penelitian, penelitian ini dimulai dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Bagaimana kita menguasai aturan-aturan yang sudah berlaku dan studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Lalu dilakukan perumusan masalah, tujuan, dan penyusunan landasan teori yang dipakai. Kemudian dilanjut dengan melakukan stakeholder analysis, bagaimana kita sebagai peneliti ya, mengetahui peran-peran yang eksis di perusahaan. Lalu dilakukan eh, power and interest matrix analisis untuk mengetahui stakeholder mana yang paling berpengaruh dan kurang berpengaruh dalam proses pengembangan di perusahaan manufaktur minuman ini. Setelah itu dilakukan interview dan eh, interview ini akan dilakukan pada setiap stakeholder ya. Untuk data primer selanjutnya itu dilakukan pengumpulan concern dan perhatian dari setiap stakeholder. Dari situ akan didapatkan data-data untuk menyusun suatu value proposition canvas.
Dan dikumpulkan juga data sekunder terkait penelitian ini, yaitu pertama adalah data layout dan zonasi area, lalu yang kedua adalah data standar dan prosedur di tiap area, kemudian data kebijakan dalam manajemen proses dan area. Yang terakhir, kita juga bisa mengambil data sekunder dari data temuan-temuan terkait pelanggaran 5S GMP dan penyelesaian setiap temuan. Data tersebut nantinya akan dikategorisasi sesuai dengan metode 5S dan GMP tadi ya, dan secara paralel akan dilakukan pemetaan pelanggaran terhadap bagian yang bertanggung jawab. Dari data-data tersebut yang sudah dikategorisasi dan dipetakan, itu akan dilakukan root cause analysis terhadap pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi di lapangan. Dari situ tim peneliti akan melakukan brainstorming solusi dengan menyusun smart target. Kemudian dilanjut dengan penentuan pilot project area. Lalu secara bersamaan akan dilakukan 3 prosedur, yaitu pembuatan sistem 5S GMP, pembuatan sistem manajemen data, dan pembuatan sistem audit dan auditi dan scoring. Lalu 3 proses tadi akan menghasilkan testing sistem, evaluasi, dan perbaikan. Dari penyusunan smart hingga testing itu adalah menjadi saran desain sistem 5S GMP yang efektif dan inovatif. Kemudian dari testing tadi akan dilanjutkan dengan pemetaan dampak before after penerapan sistem yang baru. Lalu penerapan tersebut akan menjadi standar sistem seluruh area, di mana hasil dari penerapan dari penelitian ini akan dibuatkan saran dan kesimpulannya. Baik, selanjutnya adalah target dari proyek kami. Kami susun ke dalam SMART, yaitu yang pertama spesifik. Kami berupaya membuat proyek agar adanya sistem dan kontrol dalam penerapan 5S GMP di plan yang baru berdiri. Yang kedua adalah measurable. Ukuran dari keberhasilan proyek kami adalah adanya penurunan temuan dari penerapan 5S GMP. Yang ketiga adalah achievable. Proyek ini dapat tercapai atau achieve karena kami melibatkan seluruh tim yang menerapkan 5S GMP di organisasi, yaitu kontrol atau QC, produksi, dan maintenance disupport oleh Carvus, bagian kebersihan. Dan realistik, proyek ini sesuai dengan standar-standar aturan internal organisasi dan eksternal organisasi, seperti PMR, BPOM, ISO, dan FSSC. Dan yang terakhir adalah time-based. Due date dari proyek ini adalah pertengahan atau week 2 September tahun 2023. Secara target, ada 2 yang kami upayakan dalam proyek ini adalah meningkatkan scoring audit dari penerapan 5S GMP dan meningkatkan awareness dari seluruh personil dalam menerapkan aktivitas 5R GMP. Dan konsep perbaikan yang kami coba lakukan adalah menyusun sistem dan rules penerapan serta sistem reporting dan controlling dalam penerapan 5S GMP. Kemudian berikut adalah timeline dari proyek kami, dimulai dari define, measure, analyze, improve, dan control. Semua dilakukan dari April hingga pertengahan September tahun 2023. Perusahaan tempat kami melakukan proyek, kami coba jelaskan dalam bisnis model Canvas. Yang pertama adalah customer segments dari perusahaan ini menyasar ke masyarakat menengah ke bawah yang menikmati kopi, membutuhkan asupan kafein, menyukai meminum kopi secara instan. Sehingga sasaran dari customer di perusahaan ini adalah orang-orang yang memang membutuhkan dan menikmati kopi dimanapun dan kapanpun. Bahkan perusahaan ini berupaya memenuhi kebutuhan kopi oleh orang-orang yang memiliki kegiatan atau pekerjaan seperti karyawan, mereka butuh asupan kafein di pagi hari maupun di saat-saat lembur. Oleh sebab itu, kemudian dari customer segments, perusahaan memiliki beberapa aktivitas utama
yaitu adalah membuat kopi saset yang desainnya mudah dibawa dan menarik, serta pengaplikasian atau pembuatan kopi dari kopi saset itu mudah dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun asal materialnya tercukupi, yaitu air, kopi saset itu sendiri, dan wadahnya. Dan yang kemudian yang menjadi key resource dari perusahaan adalah adanya pabrik untuk memproduksi kopi, mulai dari penggilingan hingga membuat kopi menjadi bentuk saset. Dan adanya relationship dalam mengatur supply chain, terutama dengan toko-toko retailer. Dari situ kemudian perusahaan memiliki key partners, yaitu toko retailer yang menjadi supply chain dari penyebaran produk kopi saset ini, dan kompetitor untuk menjaga tingkat persaingan kualitas dan harga. Perusahaan juga kemudian melihat apa yang menjadi customer relationship yang perlu di-maintain, yaitu perusahaan menjangkau para konsumen terkhusus lewat komunitas pencinta kopi. Dan konsumen diupayakan dapat memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki instruksi yang cukup dalam membuat self-service kopi. Dan channels yang dipakai perusahaan untuk memperluas bagaimana penyebaran jaringan informasi dan menyebarkan produknya adalah lewat para retailer, e-commerce, lewat media sosial yang dilakukan secara online. Dari semua bentuk activities dan beberapa customer maupun dan relationship yang dilakukan perusahaan, terdapat cost structures yang menjadi pengeluaran perusahaan, yang terutama adalah bagian produksi pengolahan kopi. Perusahaan sudah memiliki kebun kopi sendiri, sehingga perusahaan lebih banyak melakukan fokus bagaimana memaintain proses pengolahan kopi dengan permesinan, dengan proses yang seefisien mungkin, dan proses yang secepat mungkin. Dan adanya kebutuhan marketing dalam mencapai engagement dengan customer lewat iklan-iklan di media sosial maupun televisi. Secara revenue streams, pemasukan dari perusahaan adalah lewat penjualan produk itu sendiri, kopi saset, di mana perusahaan sudah menetapkan fixed list pricing yang didapatkan dari HPP, harga pokok produksi, ditambahkan kemudian dengan keuntungan atau percent of benefit. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana kami melakukan proyek dalam meningkatkan sistem controlling 5SCMP di perusahaan di plan yang baru berdiri, dimulai dari tahap empathize dalam design thinking, yaitu dalam empathize ini kami berupaya mengenal siapa saja yang terlibat dalam penerapan 5SCMP di internal perusahaan. Tahap yang kami lakukan adalah stakeholder analysis, di mana ternyata ada 7 stakeholder yang berkaitan dalam penerapan 5SCMP ini, di mana dari 7 stakeholder tersebut kami mengukur kepentingan dan kekuatan berdasarkan besar tanggung jawab dan level posisi di perusahaan. Dan di sini kami highlight ada 4 stakeholder dari 7 yang diutamakan perlu dianalisis lebih lanjut, yaitu manajer area, kemudian adalah plan atau public manager, direktur, dan auditor internal. Dari keempat ini kita akan mendalami apa yang menjadi value proposition atau apa saja nilai-nilai yang penting dari setiap stakeholder. Kita mulai menyusun interview question list agar dapat memetakan apa yang menjadi value-value yang perlu kita dapatkan tadi. Di interview question list ini adalah tools yang kami pakai untuk mewawancarai, berdiskusi, menanyakan kepada keempat stakeholder tadi. Fokus pertanyaan yang kami bangun adalah apa yang menjadi kebutuhan dan syarat penerapan 5SCMP, bagaimana kondisi partisipasi tim, dan bagaimana harapan dalam menerapkan 5SCMP oleh setiap stakeholder. Dari interview question list ini, kami melakukan interview ke masing-masing stakeholder. Yang pertama, kami menumpukan value proposition canvas di manager area. Bisa kita lihat, customer jobs manager area adalah memanage aktivitas bisnis dalam satu area plan. Dan ternyata, manajer area ini memiliki kesusahan atau kesulitan yang disebut dengan pains. Yang pertama, tidak ada monitoring bagaimana barang-barang yang ada di plan, tidak ada informasi terkait material apakah sudah expired,
ataupun tidak ada sistem dalam mencegah adanya kerusakan mesin. Nah, dari situ kami melihat harus ada sistem, di mana ada sistem memonitor bagaimana pemetaan lokasi barang atau layouting, bagaimana sistem dalam mengatur keluar masuk barang, pembelian barang, sehingga ketahuan kapan expirednya, dan bagaimana kita memonitor kondisi mesin ataupun kondisi area. Oleh sebab itu, produk dan services yang perlu kami susun adalah mendokumentasikan pelaksanaan 5S JMP, baik dari segi area, peralatan, material, maupun mesin, dan bagaimana sistem informasi dalam merangkum semua dokumentasi itu. Nah, kemudian kita beranjak menuju manajer plan. Di manajer plan, tugasnya adalah membuat sistem yang dapat menjamin kebersihan plan atau pabrik. Dan di sini, kesulitan yang dirasakan oleh manajer plan adalah terkait budaya dan kesadaran. Ternyata banyak sekali karyawan yang belum betul-betul memahami dan belum betul-betul menerapkan dengan sadar apa itu 5S JMP. Dan di sini adanya tantangan yang dirasakan oleh manajer plan, yaitu konsistensi, bahwa penerapan 5S JMP ini harus dilakukan hari demi hari. Secara gains, ternyata manajer plan ini sudah membentuk tim khusus dalam lead atau memimpin penerapan 5S JMP. Oleh sebab itu, kami melihat pain relievers adalah mengatasi kelemahan ataupun kesulitan yang dirasakan oleh manajer plan, yaitu membuat sistem pelatihan terjadwal, seperti informasi yang jelas, edukasi yang jelas, ataupun briefing. Yang kedua adalah memberikan reward dan punishment yang jelas bagi yang melaksanakan dan tidak melaksanakan. Dan kemudian adalah adanya reminder terkait bagaimana perlunya mengawasi setiap area dan perlunya closing setiap temuan berdasarkan tiap area. Nah, secara gain creators adalah mempertahankan gains ataupun solusi yang bagus yang sudah dibuat oleh manajer plan, yaitu membuat sistem informasi siapa saja yang perlu terlibat dalam satu momen waktu. Jadi intinya kami membuat kalender dalam menerapkan 5S JMP di masing-masing area. Nah, produk dan services yang kami lakukan adalah dokumentasi pelaksanaan 5S JMP dan sistem informasi manajemen 5S JMP. Selanjutnya adalah direktur. Direktur ini memiliki customer jobs untuk memastikan adanya kondisi yang memenuhi keselamatan dan keamanan plan sesuai regulasi. Dan kesulitan yang dirasakan oleh direktur adalah ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan SOP dan budaya yang diharapkan. Dan kemudian adanya resistansi perubahan mempengaruhi kedisiplinan prinsip 5S JMP. Gainsnya sudah ada aturan yang jelas dan partisipasi 5S JMP ini sudah mulai meningkat meskipun kesadarannya masih dalam kategori yang lemah menurut manajer plan. Nah, secara reliever, kami berharap bisa menyusun sistem informasi yang mengkaitkan seluruh SOP, merangkum seluruh SOP, dan mengakomodasi informasi terkait sosialisasi pentingnya 5S JMP. Dan dari situ, gain creators-nya adalah sosialisasi melalui sistem informasi dan adanya sistem reward yang jelas. Bagaimana kita mereward orang-orang yang menerapkan 5S JMP dengan baik dan memberikan punishment bagi orang-orang yang menerapkan 5S JMP dengan tidak baik. Produk dan services yang kami lakukan di proyek ini adalah regulasi dan protokol dalam memenuhi kebutuhan karyawan. Selanjutnya adalah auditor internal. Customer jobs auditor internal adalah melakukan analisa terkait kebersihan dan keamanan plan. Kesulitan yang dirasakan oleh auditor internal adalah belum adanya prosedur kerjasama tim dalam lintas generasi, tidak ada akses informasi terkait produksi dan keuangan, dan audit masih dilakukan secara paper based. Dan gains-nya adalah tim sudah memiliki kesadaran yang kuat dalam praktik 5S JMP. Nah, pain relievers-nya, kami berupaya untuk membuat sistem informasi mengakomodasi kerjasama lintas generasi maupun lintas tim di plan. Dan kami membuat sistem informasi yang mengakomodir apa saja kebutuhan keuangan terkait pemenuhan 5S JMP. Dan adanya form audit secara online agar semua sistem terdata dengan baik secara online.
dan gain creators-nya adalah kami berupaya untuk memberikan contoh pada karyawan dalam meningkatkan kesadaran penerapan 5S GMP. Produk dan services yang akan kami buat adalah laporan audit 5S GMP. Dari semua value processing yang sudah yang kami dapatkan, maka kami menyadari perlu melakukan fase ideate untuk menemukan apa yang menjadi solusi dalam menerapkan 5S GMP. Di fase ideate ini, yang menjadi defect mode atau permasalahan utama adalah performance penerapan 5S GMP belum terkontrol dengan sistemik. Dan ada 4 akar masalah yang kami temukan setelah berdiskusi dengan setiap stakeholder, 4 stakeholder utama tadi, dan kami menemukan value proposition-nya. 4 akar masalahnya adalah belum adanya pembagian dan jadwal penanggung jawab di tiap area, belum ada standar template postingan, belum adanya kontrol penetapan standar kerja, dan belum adanya program internalisasi value dari 5S GMP. Maka action yang akan kami susun terdiri dari 2, yaitu corrective action dan preventive action. Corrective action adalah menyusun jadwal bagaimana adanya rolling picket penerapan 5S GMP, terdiri dari ketua, subketua, dan tim di tiap area. Preventifnya adalah kami membentuk komite agar adanya sistem auditing yang jelas. Kemudian adanya standar template reporting dan adanya dashboard yang merangkum bagaimana setiap temuan-temuan dan reporting. Dan preventifnya adalah kami mengupayakan adanya PIC yang bertanggung jawab memaintain reporting ini. Dan kemudian untuk memastikan bagaimana konsistensi setiap waktu, maka akan dilakukan program daily Gemba, yaitu daily audit, dan adanya quarterly audit, dilakukan setiap 3 bulan sekali. Secara sistem lebih lanjut, perlu adanya scoring di 5S GMP menjadi key performance indicator, dan bersamaan juga perlu kami lakukan edukasi lewat poster, board, maupun briefing. Ini merupakan roadmap journey kami yang kami susun menjadi beberapa phase, yaitu phase 1 untuk membentuk struktur baik komite maupun jadwal piket ketua, subketua, dan tim di tiap area. Phase 2 adalah menyusun sistem reporting, baik PIC yang bertanggung jawab dalam memaintain reporting, standar template yang akan digunakan oleh PIC reporting. Phase 3 adalah melakukan reformasi dalam penerapan Gemba, yaitu adanya edukasi, penyusunan penilaian scoring, dan dibentuk daily Gemba atau daily audit dan quarterly audit. Dan yang terakhir adalah membuat dashboard 5S GMP sebagai upaya kontrol performance di plan. Yang pertama, di fase prototipe ini, kami mengupayakan struktur disusun dengan job desk yang jelas. Berikut ini adalah struktur yang kami sudah susun, di mana ada ketua wilayah, ketua area, sub area, member, dan adanya 2 bagian yang memastikan penerapan 5S GMP ini terfasilitasi dan tersupport dengan baik adalah operational excellence dan reporting. Lalu adalah selanjutnya ini merupakan jadwal ketua area dan sub area di plan yang baru berdiri, di mana akan dilakukan rolling atau pertukaran setiap bulan, sehingga setiap orang, setiap bagian terlibat dalam bertanggung jawab dalam penerapan 5S GMP. Selanjutnya adalah penentuan akses di tiap area, di mana kami membatasi area-area yang perlu dilewati oleh setiap karyawan berdasarkan job roles-nya mereka. Tujuannya adalah mengontrol akses visitor dan karyawan dibedakan, lalu kemudian adanya batasan sesuai zonasi dan kepentingan, dan adanya kontrol penerapan 5S GMP sesuai zonasi. Di tahap selanjutnya, reporting, kami kemudian membuat satu standar template reporting yang jelas, yaitu adanya konten-konten seperti bulan, tanggal, waktu, kapan dilakukan Gemba, lalu area mana, sub area mana, apa kategori temuannya, lalu apa fotonya, evidence-nya, apa penyebab, apa yang menjadi corrective preventive action-nya, kapan deadline-nya, dan statusnya apakah sudah selesai atau masih belum selesai. Nah, ini dipegang oleh PIC reporting, yaitu di bagian sekretari dan dokumen kontrol.
Bersamaan juga kami melakukan edukasi menggunakan 5S GMP poster. Jadi setiap kali karyawan melewati lorong ini, mereka bisa melihat dan mengerti apa yang dimaksud dengan 5S GMP. Dibahasakan dalam bahasa Indonesia, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan apa yang menjadi core value atau semangat perusahaan dalam upaya kita menerapkan 5S GMP. Juga kita membuat satu 5S GMP board untuk mengontrol jadwal PIC dan performance dari setiap area. Ada board besar dan board kecil, masing-masing memiliki fungsi masing-masing, dengan intinya untuk mengontrol jadwal PIC dan performance area. Ini merupakan jadwal dari daily Gemba atau jadwal audit harian. Jadi kami melakukan upaya di proyek ini agar setiap hari setidaknya 15-30 menit dilakukan keliling, melihat, mengecek bagaimana kondisi di tiap area. Tujuannya adalah meningkatkan awareness, mengaktifkan keterlibatan tim, dan menampung ide dan aspirasi dari seluruh tim. Secara alur dari Gemba harian dimulai dari briefing, lalu kami akan mengcapture seluruh temuan-temuan yang ada, melaporkannya ke grup, mengupload ke sistem reporting online, reminder ke seluruh tim yang menjadi penanggung jawab, lalu kami cek kembali jadwal Gemba selanjutnya dan akan dilakukan terus-menerus. Dan ini adalah dashboard untuk merangkum seluruh temuan yang terdiri dari siapa saja yang bertanggung jawab, bagaimana performance di tiap area, bagaimana status closingan apabila ada temuan, dan di sini semua dapat dilihat dalam satu view yang lengkap. Tujuan dari dashboard ini adalah mengkontrol bagaimana temuan di tiap area, mengontrol performance-nya, dan mengontrol PIC di tiap area. Dan hasil kesimpulan yang didapatkan dari penerapan proyek ini menggunakan design thinking dan value proposition tadi, ternyata setelah sistem terbentuk berdasarkan metode design thinking dan value proposition, dapat ditemukan bahwa adanya keinginan di MSGMP dan reporting terdigitalisasi serta lengkapnya peralatan yang diperlukan karyawan dalam melakukan MSGMP, dan ternyata inilah yang membuat setiap pelanggaran dapat teridentifikasi dengan baik, dikategorikan dengan baik, serta mekanisme koreksi dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kembali. Dengan desain 5S GMP, di plan baru berdiri ini menggunakan design thinking dan value proposition canvas, adanya efektivitas dilihat dari hasil temuan. Jika kita lihat dari grafik penurunan temuan, ini sangat signifikan, lebih dari 50% temuan dari Mei hingga ke bulan Agustus. Sehingga kita dapat melihat karyawan sudah mulai menunjukkan awareness terhadap pentingnya penerapan 5S GMP. Demikian untuk bagaimana hasil dari penerapan proyek kami dalam desain jaminan keamanan produk dengan sistem 5R dan GMP dengan metode design thinking dan value proposition canvas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan kiranya proyek ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.